Halo semuanya, selamat pagi. Apakah suara kakak bisa Selamat pagi. Apakah suara kakak bisa didengar? Bisa, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga karena kalian sudah menyempatkan diri untuk join di Meet kakak hari ini. Jadi ini merupakan praktek yang dari sosialisasi yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya di WhatsApp grup ya. Jadi hari ini merupakan meet kita yang pertama dan percobaan menggunakan media online sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kakak ada 2 agenda untuk kalian. Yang pertama itu adalah self introduction atau perkenalan diri. Dan yang kedua adalah pemberian materi tentang vocabulary. Sebelumnya kakak mau share screen terlebih dahulu ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita sudah menggunakan bahasa Inggris tapi tidak full berbahasa Inggris ya adik-adik. Pertama adalah self introduction. Perkenalkan, or my name is Niloh Eka Setiawati. You can call me Eka. I'm from Karangasem and I'm 19 years old. My hobby are dancing and cooking, and my major foreign language, especially English language education, in Ganesha University of Education. Nah, jadi itu self introduction dari kakak. Nama kakak Eka Setiawati. Kalian bisa panggil kakak Kak Eka. Kakak dari Karangasem sama seperti kalian. Dan umur kakak 19 tahun. Kakak lahir di Data pada tanggal 6 Agustus 2021. Hobi kakak yaitu menari dan memasak. Dan jurusan kakak di Undiksa adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu self introduction dari kakak. Jadi, sekarang kakak mau kalian satu persatu untuk memperkenalkan diri, tapi menggunakan bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Kita sama-sama belajar di sini. Nanti kalau ada yang salah, kita perbaiki bersama-sama. Jangan takut. Ayo, siapa mau pertama memperkenalkan diri? Gampang saja, kalian kalau misalnya masih belum bisa, kalian boleh my name is kayak kakak kan, my name is Niloh Eka Setiawati, you can call me Eka, kayak gitu aja boleh kok. Saya, Kak. Ya. Hello, my name is Nikoma Widiantari. You can call me Tari. Hello Tari. Hello. Ayo selanjutnya siapa? Saya, Kak. Aku, Kak. Ya. Hello, Kak. My name is Sri Sukmawati. You can me. Oke, Mang Tri. Aku, Kak. Ya, selanjutnya. Kak, my name is Nilo Trisna Ulaningse. You can call me Trisna. My hobby is singing. Hello Trisna. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi nih yang mau memperkenalkan diri satu-satu? Saya, Kak. Ya, Dek. Ya, Dek, dipersilakan. Hello,
name is Lala. Hello Lala. These are dancing and writing. Wah, saya punya hobi yang sama ya sama Lala. Ayo yang lainnya. Siapa nih yang belum? Saya Kak. Ya. Hello. My name is Kadek Bismarta. Hello Bisma. Halo Suma. Wah, akhirnya ya ada yang cowok nih nyaut nih di meet kita hari ini. Ayo yang lain nih. Siapa nih yang belum? Rasanya di grup itu ada yang bernama Sumantari sama Ayu. Yang mana tuh namanya Sumantari sama Ayu? Masa nggak mau perkenalan? Lagi dua nih belum rasanya. Halo Kak. Halo, siapa ya? Mikrofonnya Kakak mute. Oh ya. Halo, siapa ya? Makasih udah mengingatkan. Hello everyone. Hello. Hi. My name is Ayu. Hello Ayu. Hello Kak. Siapa lagi yang belum? Apakah ada yang belum? Saya belum mendengar yang namanya Sumantari, tapi kan di grup ada tuh yang namanya Sumantari. Yang mana tuh namanya Sumantari? Masa nggak mau perkenalan? Masa sih? Oke, sambil menunggu, sepertinya Sumantari lagi kehilangan sinyal ya, soalnya kan setiap daerah tuh beda-beda sinyalnya. Jadi sambil menunggu, kita lanjut saja. Sambil menunggu, kakak mau lanjut. Oke, karena sudah semua yang memperkenalkan diri dari kalian, sekarang kakak mau lanjut pada agenda kita yang kedua, yaitu belajar vocabulary. Pertama, kakak mau menjelaskan kepada kalian apa sih vocabulary itu? What is vocabulary? Vocabulary or in Indonesia, vocabulary itu dikatakan kosakata. When viewed from the definition, is a collection of familiar words that are mastered by someone. Jadi, vocabulary ini merupakan beberapa kata yang sudah sangat familiar di kalangan seseorang, di kalangan kita atau di kalangan seseorang. Contohnya itu kosakata bahasa Inggris mengenai waktu, about time, now. Now itu sekarang, today, hari ini, later, nanti, last night, nanti malam. Nah, kakak ada beberapa kata yang harus kalian jawab. Yang pertama, yesterday. Siapa nih yang mau jawab? Kak. Ya, Tari. Ya, benar sekali. Yesterday itu kemarin.
Terus selanjutnya tonight. Siapa mau jawab tonight? Siapa nih? Masa nggak ada yang tahu tonight itu apa? Saya Kak. Iya. Lala. Tonight itu malam ini. Ya, benar sekali. Malam ini. This week. Siapa yang tahu apa itu this week? Saya Kak, Ya, Ayu. this week itu minggu ini. Oke. Ya, benar sekali. Minggu ini. Kalau midday, siapa yang tahu midday itu apa artinya? Lala lagi Kak. Ya, Lala. Rajin sekali Lala ini. Midday itu pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, benar. Terus just now. Masa ada yang tahu just now? Aku Kak, Ya. Trisna, just Itu saja. bisa diulang? baru saja Kak. Ya, benar. 2 hours. Apa itu 2 hours? Yuk, yang lainnya yang belum dapat ngomong. 2 hours itu apa? Saya Kak, Iya, Sumantari. Ya, akhirnya Sumantari dapat sinyal ya. Apa itu 2 hours? 2 jam. Iya, benar. Yuk, yang terakhir forever. Pasti dah banyak sekali nih yang tahu. Selamanya. Wah, pintar-pintar ya adik-adik ini untuk vocabulary. Selamat. Kita move ke slide selanjutnya. Okay, there are some vocabulary that are most commonly used in English conversation. Jadi ada beberapa vocabulary itu yang biasa digunakan dalam conversation. Conversation itu seperti percakapan kita sehari-hari. Yang pertama itu of, dari. Hari meeting kan? Bisa di-mute dulu ya. Terus and, dan. Sebuah. To, untuk. In, di dalam. Is, bisa berarti adalah. You, itu kamu. That, itu dia laki-laki. And her, dia perempuan. For, untuk. On, di atas. As, sebagai. With, dengan. His, milik dia laki-laki. Hers, milik dia perempuan. They, mereka. And I, saya. Oke. Sekarang kakak mau next ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita belajar tentang verb. Macam-macam verb. Seperti yang sudah kakak sediakan di slide. Agree, menyetujui. Allow, mengizinkan. Ada become, menjadi. Kakak tidak bacakan semuanya. Kalian bisa baca dan lihat di slide ya. Agar waktunya juga tidak terlalu lama. Bring, membawa. Celebrate, merayakan. Decide, memutuskan. Oke, next. Adjective. Nah, adjective itu merupakan kata sifat. Stupid, bodoh. Soft, lembut. Short, pendek. Tall, tinggi. Slim, langsing. Fat, gendut. Long, panjang. Hot, panas. Kakak hanya menyediakan beberapa di slide.
di antara kalian siapa yang mau memberikan contoh adjektif atau kata sifat. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ayo, siapa yang mau? Lala, Kak. Ya, Lala. Smart. Apa itu smart? Pinter. Ya, bagus sekali. Benar ya, Ayo, Kak. smart. Ya, Ayu. Big, besar. Ya, benar. Ayo, siapa yang mau coba lagi? Ayah. Ya, Sumantari. Kind. Baik. Ya, benar. Terima kasih atas partisipasinya. Dan selanjutnya itu noun atau kata benda. Noun, ada beberapa contoh noun yang sudah kakak sediakan di slide, bisa kalian lihat ya. Ada people, orang-orang. Ternyata orang-orang itu termasuk kata benda. Dan selanjutnya adalah art, seni. Word, dunia. Information, informasi. Map, peta. Family, keluarga. Government, pemerintah. Health, kesehatan. System or system. Computer, komputer. Meat, daging. Musik, person, orang. And the next, adverb. Adverb itu merupakan kata keterangan. Jadi kata keterangan itu bisa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan keadaan, atau keterangan suasana yang ada pada cerita. Kalau kita nanti belajar tentang cerita atau menulis sebuah karangan. Yang pertama itu actually, sebenarnya. Again, lagi. Ahead, di depan. Almost, hampir. Already, sudah. Also, juga. Anyway, bagaimanapun. Automatically, secara otomatis. Below, di bawah. Briefly, secara singkat. Carefully, dengan hati-hati. The next is question word. Ada question word. What, apa, where, di mana, why, kenapa, who, siapa, when, kapan, how, bagaimana. Kalau di Indonesia ini dinamakan 5W plus 1H ya adik-adik. Oke, kita move dulu. Oke, sekarang setelah kita mempelajari tentang word, verb, adjective, adverb, dan yang lainnya, sekarang kita belajar tentang sentence. Jadi yang tahap pertama itu kita belajar tentang kata terlebih dahulu. Sebelum kita membuat teks, kita juga harus mempelajari tentang pembuatan kalimat. Kalimat ini yang nantinya akan kita perbanyak dan menjadi sebuah paragraf. Oke, yang pertama itu pengertian dari sentence deh, kakak jelasin terlebih dahulu ya. Sentence is a series of words that means perfect. Jadi, kumpulan beberapa kata yang disempurnakan dan dijadikan sebuah kalimat. Nah, ketika kita membuat kalimat, kita juga akan belajar tentang tenses. Jadi, tenses ini akan menyatakan bahwa kalimat kita itu bersifat yang terjadi hari ini, atau masa lalu, ataupun yang akan datang, atau yang kita sedang impikan, seperti itu. Jadi, tenses is a picture or explanation of when a story happens, such as now, past, or future. Kind of tenses. Jadi macam-macam tenses itu ada banyak ya adik-adik, tapi khusus untuk pertemuan kita karena topik kita masih
yang sederhana-sederhana karena kalian juga masih di tahap sekolah menengah pertama. Jadi kakak akan membahas hanya beberapa yang dasar-dasar dan yang umum digunakan ketika kita akan membuat paragraf nantinya. Yang pertama, kind of tenses-nya itu ada present tense, past tense, future tense, and past future tense. Nah, yang pertama itu simple present tense. Ada rumus untuk simple present tense. Pertama itu subject plus to be. To be-nya itu is are plus object. Dan pada simple present tense ini menggunakan verb one. Verb one itu merupakan verb pertama dari kata. Subject plus verb one plus object. Contohnya, he is a teacher in my school. Itu bentuk positifnya ya. He is a teacher in my school. He is not a teacher in my school. Itu negatifnya, dia make not. Terus yang interrogatifnya, is he a teacher in my school? Nah, pertanyaannya, kenapa dia menggunakan is? Mengapa dia menggunakan to be is? Itu dikarenakan itu dilihat dari subjeknya. Ketika subjeknya itu tunggal or singular, dia menggunakan is. Tapi jika subjeknya itu plural, dia menggunakan are. Setelah itu kita lanjut pada pembahasan tenses kedua, simple past tense. Simple past tense ini untuk menyatakan kalimat yang menyatakan kejadian di masa lampau. Kalau yang tadi present tense itu yang saat ini atau yang setiap hari kita alami dan kita lakukan. Nanti contoh paragrafnya itu bisa pada paragraf daily activity atau kegiatan sehari-hari yang kalian ikuti. Sekarang kita move ke simple past tense. Simple past tense. Rumusnya itu subject, bisa kalian lihat di slide ya. To be was were plus object. Nah, pada simple past tense ini sudah menggunakan verb kedua. Subject plus verb to plus object. For example, I was a teacher. I was not a teacher. Was I a teacher? Dan ini juga to be-nya tergantung pada situasi dan subjeknya. Ketika dia singular, dia menggunakan was. Ketika dia plural, dia menggunakan were. Ingat saja, he, I, she, he, it. Dia make was. Atau dia suka s gitu. Kalau you, they, we, dia menggunakan were. Dia nggak suka s, belakangnya yang nggak isi ss gitu. Terus lanjut ke simple future tense. Nah, di sini dia memakai shall or will karena ini tuh mengandaikan dia itu kedepannya akan seperti ini, seperti pengandaian. Rumusnya subject plus shall or will plus verb one. Di sini dia pakai verb one ya adik-adik, plus object. For example, I shall invite you tomorrow night. I shall not invite you tomorrow night. Dan interrogatifnya, shall I invite you tomorrow night? Jadi seperti itu. Nah, ternyata itu sudah materi kita yang terakhir. Jadi, apakah adik-adik di sini memiliki pertanyaan dari apa yang sudah kakak jelaskan?
jika ada pertanyaan kalian bisa langsung bertanya di sini ya, mumpung waktunya juga masih. Kalian bisa bertanya. Jangan malu-malu ya. Gimana nih adik-adik? Apakah sudah ada pertanyaan? Atau masih ada yang bingung atau belum dipahami untuk materi yang sudah kakak berikan? Mungkin kalian masih bingung. Kak. Ya, gimana? Lala, apakah ada pertanyaan? Atau Trisna, Sumantari, dan Ayu, dan yang lainnya juga? Apakah ada pertanyaan? Untuk Saya saya cukup, Kak. tidak ada pertanyaan. Untuk Nggak ada saya udah cukup, Kak. Oke, mungkin kalian belum ada pertanyaan ya. Nanti kakak akan siapkan kuesioner untuk pertemuan kita minggu depan. Nanti kalau misalnya kalian ada yang belum dimengerti, kita sama-sama review di situ tentang materi hari ini. Terus untuk meet kita hari ini, karena kalian juga belum ada pertanyaan, mungkin di pertemuan selanjutnya kakak akan selalu terbuka di grup WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang tidak bisa kalian sampaikan di sini atau belum sempat kalian tanyakan di sini, kalian bisa tanyakan di grup WA saja. Dan untuk meet kita kali ini, karena sesi tanya jawab juga sudah, penjelasan materi sudah, dan perkenalan di awal juga sudah, kita akan tutup meet kali ini. Untuk rekaman meet kali ini, jika ada yang mungkin tidak ada sinyal ataupun kurang jelas mendengar suara kakak, nanti bisa kalian tonton kembali di grup WhatsApp. Terus untuk PowerPoint-nya juga kakak nanti akan kirim sekalian ya adik-adik. Videonya ini akan kakak upload dulu di YouTube biar kalian bisa langsung nanti nonton. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan yang sangat berkesan untuk kakak, walaupun kita dalam keadaan online, tapi jangan sampai mematahkan semangat kalian untuk belajar ya. Dan semoga pertemuan kita dan pembelajaran kita atau praktek kita tentang meeting online ini bisa kalian terapkan nanti kepada teman-teman sekolah ataupun guru kalian. Jadi terima kasih untuk hari ini dan semangat terus belajarnya. Tetap jaga kesehatan karena pandeminya belum selesai ya adik-adik. Terima kasih semua. See you pada pertemuan selanjutnya. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Iya. Ya, Kak. Ya, kalian sudah bisa live ya.